Salam sehat Sobat Nakes semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan penjelasan terkait dengan SKP platform. Jika sebelumnya teman-teman sudah menautkan akun Satu Sehatnya dengan SKP platform, nah sekarang mari kita sama-sama memahami apa sih SKP platform dan bagaimana cara menggunakannya. Nanti kita akan melakukan praktek langsung. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak tertinggal info update lainnya. Jadi, SKP platform adalah media yang digunakan untuk menginput dan mengelola bukti capaian satuan kredit profesi atau SKP teman-teman, yang akan nantinya digunakan sebagai dasar untuk perpanjangan surat izin praktek atau SIP. Singkatnya, SKP platform ini adalah pengganti Siporlin atau P2KB yang dulu kita gunakan untuk mengumpulkan SKP. Lah, bedanya apa? Kalau dulu Siporlin atau P2KB itu dikelola oleh masing-masing organisasi profesi, contohnya bidan oleh IBI. Nah, kalau SKP platform yang kita gunakan saat ini dikelola langsung oleh Kementerian Kesehatan, yaitu bagian Pokja Kolegium. Jadi, apakah masih perlu upload dokumen di Siporlin? Jawabannya adalah tidak perlu lagi, karena semua data sudah terintegrasi di akun Satu Sehat. Jadi saat ini teman-teman cukup fokus saja untuk mengisi SKP platform dan tidak perlu mengisi lagi di Siporlin. Lantas, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang lalu yang telah kita input di Siporlin? Teman-teman tidak perlu khawatir. Bagi yang sudah pernah melakukan pemutakhiran dan penginputan data kegiatannya di Siporlin hingga mendapatkan verifikasi oleh tim atau komisi P2KB, maka datanya dapat tersinkron secara otomatis di SKP platform. Nah, SKP platform ini sudah terintegrasi dalam akun Satu Sehat, teman-teman. Jadi, masuknya harus melalui penautan di akun Satu Sehat. Jika belum bisa menautkan, teman-teman bisa melihat video ini ya. SKP platform juga dapat tertaut dengan pelataran sehat ya, yaitu media pembelajaran yang kita gunakan untuk mengumpulkan SKP dari ranah pembelajaran. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait pelataran sehat, teman-teman bisa lihat di video ini ya. Jadi, SKP dari hasil pembelajaran teman-teman di pelataran sehat nantinya sudah secara otomatis masuk ke dalam SKP platform. Kalau teman-teman sudah masuk di SKP platform, maka di sini ada beberapa fitur yang teman-teman harus pahami. Yang pertama adalah beranda. Bagian ini menampilkan rekapan capaian SKP teman-teman selama periode 5 tahun, sesuai dengan periode SIP atau STR lama teman-teman. Nanti jumlah SKP yang telah teman-teman kumpulkan akan direkap dan ditampilkan per tahun. Bagian penting dari beranda ini adalah sinkronisasi data SKP, yaitu penyelarasan jumlah capaian SKP teman-teman yang telah didapatkan, baik dari data Siporlin yang teman-teman sudah input dan diverifikasi, serta data SKP dari pelataran sehat. Setelah klik sinkronisasi, maka akan muncul data perolehan SKP dan kekurangan SKP. Ini saya contohkan, saya mendapatkan 5 SKP dari pelataran sehat dari 2 kegiatan. Contoh lain dari hasil sinkronisasi data dari Siporlin dan pelataran sehat adalah seperti ini. Jadi ini mendapatkan 54 SKP dari Siporlin. Di sini ada keterangannya bahwa SKP dari profesi atau perhimpunan. SKP yang telah dikumpulkan dan dilaporkan kepada profesi atau perhimpunan pada periode yang sama. Selanjutnya, di bawahnya terdapat pengumpulan SKP dari pelataran sehat, yaitu pembelajaran berupa pelatihan atau workshop sebesar 18,5 SKP. Selanjutnya adalah bagian kurikulum vitae, yaitu identitas pribadi yang berisi data diri dan data keprofesian yang meliputi nomor STR,
tanggal terbit STR, dan jenis profesi. Data ini berasal dari profil akun Satu Sehat, teman-teman. Selanjutnya, bagian formulir SKP. Di sini terdapat petunjuk teknis yang teman-teman bisa baca secara detail bagaimana cara penggunaan SKP platformnya. Yang kedua, di sini ada data periode SIP. Nah, di sini data kita akan terisi secara otomatis jika kita telah mengisi data profil pekerjaan di akun Satu Sehat. Namun, jika datanya berbeda atau datanya belum muncul, seperti tahunnya muncul tidak sesuai dengan periode SIP, maka kita bisa melakukan edit. Jadi pastikan datanya lengkap dan sesuai, karena ini akan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan periode 5 tahun pengumpulan SKP teman-teman. Bagi yang belum memiliki SKP, maka dapat mengisikan masa berlaku sertifikat kompetensi atau STR lama, bukan STR seumur hidup ya. Bagi teman-teman yang data SIP-nya belum terinput secara otomatis, maka di sini kita bisa menginputkan secara manual. Yang pertama adalah teman-teman bisa mengisi nomor SIP. Yang selanjutnya adalah masukkan periode SIP. Periode SIP yang dimaksud adalah periode masa berakhir SIP yang berlaku atau tanggal SIP berakhir. Kemudian teman-teman bisa melampirkan bukti SIP-nya dalam bentuk PDF dengan ukuran tidak lebih dari 250 KB. Nah, selanjutnya teman-teman scroll ke bawah syarat dan ketentuannya. Teman-teman bisa mengklik saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesesuaian data yang saya berikan dan seterusnya. Kemudian teman-teman bisa mengakhiri dengan simpan. Nah, maka di atas sudah tampak bahwa data teman-teman itu berhasil disimpan. Ini sangat penting untuk diisi karena sekali lagi ini yang akan menentukan periode pengumpulan SKP teman-teman. Selanjutnya adalah formulir pengisian. Nah, di bagian atas terdapat kata kunci kegiatan. Ini bisa diisi, bisa tidak. Karena ini hanya fitur atau cara untuk mencari kegiatan dengan cepat. Untuk ranah kegiatan juga sama, teman-teman bisa mengisi, bisa juga tidak. Hanya untuk memudahkan pencarian saja. Formulir pengisian SKP ini kita bisa mengisinya dalam 3 ranah, yaitu ranah pembelajaran, ranah profesionalisme, dan pengabdian masyarakat. Untuk ranah pembelajaran, dibagi menjadi 2 poin utama, yaitu kita sebagai pembicara atau narasumber ataupun peserta, baik pada kegiatan konferensi atau simposium, pelatihan atau workshop, maupun kegiatan seminar. Nah, kemudian ada hal yang harus diperhatikan, yaitu keterangan di bawah ini, bahwa bukti ranah pembelajaran yang dapat diinput adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Maret tahun 2024. Seluruh kegiatan yang dilakukan setelah tanggal tersebut harus dilakukan melalui pelataran sehat yang SKP-nya terdata otomatis ke dalam SKP platform. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi untuk ranah pembelajaran seperti seminar, workshop, pelatihan, dan sebagainya dapat diinput manual di sini hanya untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan sebelum tanggal 1 Maret tahun 2024. Karena sesuai peraturan, semua kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan setelah tanggal 1 Maret maka harus melalui pelataran sehat. Selain pembelajaran sebelum 1 Maret tahun 2024, sebenarnya terdapat juga kegiatan pembelajaran yang dapat dimasukkan secara manual, yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pihak luar negeri, seperti konferensi, simposium, atau seminar internasional yang penyelenggaranya tidak terdaftar di pelataran sehat. Kita lanjutkan, untuk ranah profesionalisme, ini adalah ranah pelayanan yang kita diminta bukti
bukti pelayanan yang telah teman-teman berikan kepada klien atau pasien di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa rincikan pelayanan apa saja yang sudah teman-teman berikan. Seperti kalau bidan, berarti pelayanannya sama ketika waktu Siporlin dulu terbagi dengan ada antenatal care atau kehamilan, intranatal care, postnatal care, bayi balita, KB, dan Kespro. Nah, selanjutnya ranah terakhir adalah ranah pengabdian masyarakat, yaitu pelayanan yang diberikan langsung kepada masyarakat, bisa dalam bentuk pelatihan atau penyuluhan, baksos, pelayanan tanggap darurat, dan sebagainya. Selanjutnya, di sini saya akan berikan contoh bagaimana menginput kegiatan pembelajaran yang kita lakukan sebelum tanggal 1 Maret tahun 2024. Pertama, pilih ranah yang sesuai. Di sini saya akan memilih ranah pelatihan atau workshop. Selanjutnya akan muncul beberapa item yang harus teman-teman isi, yaitu pertama, nama acara. Silakan masukkan nama kegiatan pelatihan workshop yang teman-teman ikuti. Kemudian area kegiatan, silakan apakah areanya ini nasional atau internasional, skalanya maksudnya ya. Nah, di situ biasanya di sertifikat teman-teman kan sudah ada apakah itu dilakukan seminar nasional atau internasional. Kemudian lama waktu, masukkan dalam satuan jam. Kemudian tempatnya di mana bisa ditulis. Kalau misalnya online bisa langsung ditulis juga online. Kemudian masukkan penyelenggaranya siapa, instansinya atau lembaga penyelenggaranya. Kemudian upload bukti berupa sertifikat kegiatan. Ingat, buktinya harus dalam bentuk PDF dengan ukuran tidak boleh lebih dari 250 KB. Selanjutnya adalah pilih tanggal mulai dan tanggal selesai. Jika hanya 1 hari, maka tanggal mulai dan tanggal selesainya sama. Kemudian yang terakhir, masukkan nilai SKP-nya yang sesuai dengan yang tercantum di sertifikat teman-teman. Setelah selesai semua, jangan lupa cek ulang, kemudian teman-teman bisa mengakhiri dengan klik simpan. Setelah berhasil, maka akan muncul tanda sukses. Data teman-teman berhasil disimpan dan langsung masuk dalam proses verifikasi. Nah, lakukan hal tersebut sampai kegiatan-kegiatan teman-teman itu terupload semuanya. Selanjutnya, teman-teman bisa melakukan cek di logbook untuk melihat rekapan dari kegiatan teman-teman yang sudah teman-teman input. Kegiatan yang saya input tadi telah masuk dengan keterangan peserta pelatihan atau workshop. Ranahnya adalah ranah A, kemudian jumlahnya 1. Nah, di sini ada keterangan belum disetujui 0 dengan nilai SKP 7. Nah, kemudian untuk melihat detailnya, teman-teman bisa klik detail. Di situ muncul tanda warna kuning. Artinya masih menunggu hasil pemeriksaan dari kolegium. Jika telah diverifikasi, nantinya akan muncul tanda hijau. Teman-teman juga bisa mengedit atau menghapus jika itu memang diperlukan. Untuk verifikasi data, nantinya akan diprioritaskan bagi teman-teman yang masa SIP-nya akan berakhir. Jadi bagi teman-teman yang masa SIP-nya masih lama, silahkan bersabar terlebih dahulu. Mungkin akan belakangan diverifikasi atau divalidasi. Setelah kegiatan telah terverifikasi, maka selanjutnya akan muncul di data rekapan perolehan SKP di beranda teman-teman. Baik teman-teman, sekian video pengenalan SKP platform dan cara penggunaannya. Bagi yang mau sharing, silahkan komen ya. Untuk penjelasan perhitungan SKP tiap profesi, silahkan lihat video selanjutnya. Salam sehat semuanya.